إن الحمد لله نغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Sedangkan sahibul matan adalah Abu Ja'far At-Tahawi. Sampai kita pada ucapan beliau, ucapan musannif, wallahu ta'ala yastajibu ad-da'awat wa yaqdil hajat. Berkata Ibn Abdul Aziz, berkata Abu Ja'far At-Tahawi, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa dan menunaikan hajat-hajat, yakni hajat-hajat manusia yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah kabulkan. Siapa yang memiliki hajat-hajat kemudian mengadukan kepada Allah, Allah akan berikan, Allah akan tunaikan hajatnya. Dan ini sifat Allah Subhanahu wa taala, mujibud da'awat, maha mengabulkan doa. Disebutkan dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, qala ta'ala, ucapan musannif ini seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabb kalian, mintalah kepadaku akan aku kabulkan. Ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat 60. Atau seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika bertanya kepada engkau wahai Rasul, hamba-hambaku tentang aku, katakan, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa, idza da'an, ketika mereka berdoa. Ayat ini juga sama, menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala maha mengabulkan doa. Idza sa'alaka ibadi, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Rasul, bertanya tentang aku, katakan, inni qarib, katakan aku dekat. Ujibu da'wata da'i, aku akan mengabulkan doanya orang yang berdoa. Ini barakallahu fikum janji Allah Subhanahu wa taala.
Ud'uni astajib lakum. Ujibu da'watad da'i. Aku akan mengabulkan doa orang yang meminta. Walladhi 'alaihi aktsarul khalqi minal muslimin wa sa'iri ahli al-milal wa ghairihim. Maka ini adalah aqidah dan keyakinan Ahlus Sunnah dan juga aqidah seluruh kaum muslimin, bahkan aqidah kebanyakan manusia. Walladhi 'alaihi aktsarul khalqi, yang merupakan perkara yang dipegang oleh kebanyakan makhluk-makhluk dari kalangan muslimin maupun dari sairi ahlil milal, maupun dari sekian banyak millah-millah. Yahudi juga meyakini bahwa Allah mengabulkan doa. Nasrani juga meyakini bahwa Allah mengabulkan doa. Dan mereka akan berkata, mintalah pada Tuhan Allah. Ini menunjukkan bahwa keyakinan ini adalah keyakinan kaum muslimin dan sekian banyak agama-agama yang percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka meyakini anna du'a min aqwalil asbab, min aqwal asbab. Bahkan mereka meyakini bahwa doa merupakan aqwa al-asbab, sekuat-kuat penyebab. Asbab itu banyak. Sebab-sebab yang menyebabkan jalbil manafi', yang menyebabkan bisa didapatkannya manfaat-manfaat, wa daf'il madar, dan menolak madarat-madarat, itu asbab. Asbab mukhtalifah. Sebab-sebab yang sangat banyak berbeda-beda. Usaha seseorang bisa mendatangkan kebaikan, bisa menolak madarat. Apa yang dia punyai dari harta bendanya bisa dipakai untuk mengambil manfaat, bisa dipakai untuk menolak madarat. Tenaganya yang kuat bisa menjadi manfaat buat dia, bisa pula menolak madarat-madarat. Sekian asbab. Demikian pula berdoa merupakan penyebab didapatkannya manfaat-manfaat atau tertolaknya madarat-madarat. Ayyuha aqwa, mana yang lebih kuat dari penyebab-penyebab tadi? Dari asbab mukhtalifah tadi. Aqwal asbab ad-du'a. Sekuat-kuat sebab adalah doa. Wa qad akhbara ta'ala 'anil kuffar annahum idza massahum ad-durr fil bahri da'u Allah mukhlishina lahu ad-din. Allah mengkhabarkan subhanahu wa ta'ala bahwa orang-orang kafir sekalipun, musyrikin, ketika mereka tertimpa madarat, ketika mereka tertimpa madarat di lautan, da'awullah, mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas hanya untuk Allah agama ini. Masya Allah. Ketika di tengah lautan. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tetapi ketika diselamatkan oleh Allah ke daratan, mereka kembali berbuat syirik. Artinya, hati kecil mereka tahu, ketika mereka di tengah lautan, percuma minta pada Lata dan Uzza, percuma minta pada batu-batu berhala atau tempat-tempat keramat. Yang mereka panggil hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah. Hati kecil mereka tahu, kalau yang mujibud da'awat, yang maha mengabulkan doa, yang maha kuasa, yang bisa menentukan segala perkara adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka tahu. Hati kecil mereka tahu. Sehingga mereka berdoanya pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal musyrikin. Wa annal insana idza massahu ad-durru da'ahu li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. Dan manusia secara umum, kalau tersentuh madarat, terkena kejelekan-kejelekan, apalagi kalau sudah kepepet, yang mereka panggil Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang katanya ateis PKI ketika kesusahan memanggilnya ya Allah, sudah fitrah di lidahnya. Ya Allah. Gimana ini? Katanya tidak ada Tuhan. Kenapa engkau panggil ya Allah?
Karena hati kecilnya tetap meyakini adanya penguasa alam semesta ini yang maha menentukan, yang maha menakdirkan. Itu hati kecilnya percaya. Berarti barakallahu fikum, kalau ada yang tidak percaya, berarti keterlaluan. Kalau ada aliran yang menganggap nggak perlu doa, berarti sudah sangat keterlaluan. Mengalahkan, ini kejelekannya, kekufurannya, mengalahkan Yahudi, mengalahkan Nasrani, mengalahkan musyrikin, mengalahkan sekian agama. Pertanyaannya, emang ada satu aliran yang menganggap nggak perlu berdoa? Ada. Di antaranya al-mutasawwifatul juhal. Di antaranya adalah tasawuf kaum sufi yang ekstrim, yang mereka menganggap Allah maha tahu apa yang kita inginkan, nggak perlu kita minta. Gak ada faedahnya berdoa. Gak ada faedahnya berdoa. Bagaimana dengan ayat ini yang Allah perintahkan? Ud'u. Berdoalah. Ud'uni astajib lakum. Bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu wa taala? Ujibu da'watad da'i. Mau dibuang kemana ayat ini? Ayyuhal mutasawwifah, wahai kaum sufi yang menganggap tidak perlu doa. Tapi kan sekelompok sufi malah banyak berdoa. Iya. Sebagian mereka beraliran hadithiyah, sebagian mereka beraliran kalamiyah. Jadi sufi ada dua jenis. Ada sufiyah hadithiyah, ada sufiyah kalamiyah. Adapun sufiyah yang hadithiyah, mereka memakai hadis-hadis, tetapi semua hadis yang dhaif sekalipun, yang maudhu sekalipun, yang palsu sekalipun mereka pakai. Akhirnya mereka tersesat karena terbawa dengan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis lemah. Sebaliknya sufiyah yang kalamiyah, dedengkotnya, tokohnya adalah Ibnu Arabi dan sejenisnya, menganggap tidak perlu doa. Kembali kepada kitab. Kita yakini dulu dan kita ketahui dulu bahwa ternyata keyakinan bahwa Allah Maha mengabulkan doa itu keyakinan kaum muslimin, keyakinan sekian banyak agama-agama, khususnya agama-agama samawi. Agama samawi artinya agama yang masih percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, seperti Yahudi dan Nasrani. Maka manusia kalau tertimpa kejelekan-kejelekan, biasanya secara fitrah da'ahu, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Li janbihi au qa'idan au qa'imah, apakah dalam keadaan berbaring atau dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berdiri, selalu yang dipanggil ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lihat, seorang kalau sudah dalam keadaan susah selalu mengatakan ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Ketika berbaring, ketika duduk, ketika berdiri. Dan juga yang membuktikan bahwa Allah Maha mengabulkan doa adalah ijabatullah li du'ail abdi. Allah mengabulkan doanya para hamba, dan itu bukan sekali, bukan dua kali. Sekian banyak orang sudah pernah merasakannya. Sekian banyak manusia sudah membuktikan ketika meminta pada Allah diberi jalan keluar. Bahkan beberapa anak-anak masih sekolah bercerita ketika dia mengharapkan, nggak suka dengan gurunya, berdoa terkabul. Tiba-tiba dipindahkan gurunya, dimutasi. Ini khononun azakullah, siapa yang mendengarkan doanya dan siapa yang mengabulkan doanya? Demikian pula musliman kana au kafiran. Tidak hanya muslim, bahkan orang kafir ada yang berdoa dan dikabulkan doanya. Tentunya yang berkaitan dengan dunianya. Misalnya orang kafir yang terzalimi berdoa semoga orang yang zalim itu mendapatkan balasan dari Allah. Terjadi. Wa yata'uhu su'alahu, Allah berikan permintaan-permintaannya. Min jinsi rizqihi lahum,
seperti rizki misalnya, meminta rizki kepada Allah, padahal dia menganggap Allah punya anak. Kafir, bukan muslim. Tapi ketika menyatakan, wahai Tuhanku, dikabulkan oleh Allah SWT. Ketika memanggil ya Allah, dikabulkan oleh Allah, diberi rizkinya. Atau nazarahu lahum, atau meminta pertolongan, ditolong oleh Allah SWT. Wa huwa mimma tujibuhu ar-rububiyyah lil 'abdi mutlaqan, dan ini tentunya konsekuensi dari sifat Allah rububiyah, maha berkuasa, maha menentukan. Maka tentunya bebas bagi Allah untuk memberikan kepada siapapun yang dikehendakinya dan tidak memberikan pada yang lainnya. Tsumma qad yakunu dzalika fitnatan fi haqqihi wa madarratan 'alaihi. Tetapi tidak mesti dikabulkannya doa berarti Allah sayang kepadanya. Kadang-kadang orang kafir tadi meminta kekayaan, diberi oleh Allah, tetapi sebagai fitnatan fi haqqih, sebagai fitnah atasnya. Wa madarratan alaih, justru untuk madarat, memberikan kejelekan kepadanya. Dia tersiksa dengan kekayaannya, dia susah dengan kekayaannya, dia tidak bisa istirahat karena banyak perusahaannya, ila akhirih. Id kana kufruhu wa fusuquhu yaqtadi dzalik. Karena kekafirannya dan kefasikannya memang memberikan konsekuensi tersebut. Kekafirannya, kefasikannya menyebabkan dia tersiksa dengan kekayaannya. Wa fi Sunan Ibnu Majah, dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah, dia menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, justru Allah marah kepadanya. Qanifidina azakumullah. Walaupun hadis ini secara riwayat dhaif, ada seorang rawi di dalamnya, Abu Saleh, disebutkan oleh para ulama bahwa beliau dhaif. Tetapi makna yang terkandung dalam hadis ini sahih. Makna yang terkandung dalam hadis ini terkandung dalam sekian banyak hadis yang lain. Contohnya 2 ayat tadi. Allah katakan, ud'uni, mintalah kepadaku. Kalau tidak minta, berarti melanggar perintah Allah. Kalau melanggar perintah Allah, marah atau tidak marah? Marah padanya. Allah katakan, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, akan aku kabulkan. Ternyata menyatakan aku tidak mau minta. Tentunya Allah murka pada mereka yang tidak taat kepadanya. Sehingga jangan dianggap kalau hadis itu dhaif kemudian ditolak maknanya. Maknanya terkandung dalam sekian banyak ayat dan hadis. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Tetapi manusia sebaliknya. Wa qad nazzama ba'dhum hadzal ma'na. Beberapa ulama membuat nazm, syair tentang ayat ini atau tentang makna hadis ini. Ar-Rabbu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. Allah, Ar-Rabbu Ta'ala, marah ketika engkau tidak meminta kepadanya. Tetapi bunayya Adam, tetapi anak Adam, hina yus'alu yaghdabu, ketika diminta dia marah. Cuma ada yang langsung karena bakhil, ada yang beberapa tahapan sesuai dengan kadar kesabarannya. Ada yang langsung ketika diminta sudah marah, enak saja minta. Ada yang pertama dikasih, kedua dikasih, ketiga baru marah. Kamu, saya lihat-lihat sudah 3 kali minta. Itu manusia. Diminta, marah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika tidak minta, Allah marah. Salullah,
hatta syis'ah idan qata', kata Nabi SAW. Mintalah pada Allah, mintalah pada Allah hingga tali sendalmu putus. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, berarti meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah itu adalah perintah dalam Quran dan perintah dalam sunnah. Berarti perintah yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita bergantung kepada Allah dan meminta pada Allah. Jangan sombong. Karena yang tidak meminta pada Allah, sombong. Merasa cukup, tidak perlu bantuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal enggak ada seorang pun yang bisa lepas dari Allah sekejap mata pun. Tarfata ain. Enggak ada yang bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala dan bantuannya, pertolongannya. Enggak ada yang bisa lepas. Semuanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Aqil mengambil ilmu tentang kalam dari dua guru yang dua-duanya Mu'tazilah. Abu Ali bin Walid dan Abul Qasim ibn Tubban. Dua-duanya muridnya Abul Hasan al-Basri. Ya bisa ditebak. Karena gurunya Mu'tazilah, fanharafa, maka pada akhir keadaannya beliau menyimpang. Sesat. Fanharafa 'anis sunnah, akhirnya menyimpang dari sunnah. Demikian dalam footnote yang disebutkan. Baik, beliau mengatakan sebelum sesatnya mungkin, karena dinukil oleh beliau oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, qad nadaba Allah Ta'ala ila ad-du'a wa fi dhalika ma'anin. Kenapa Allah menganjurkan kita berdoa? Kenapa Nabi SAW menganjurkan kita berdoa? Wa fi dzalika ma'anin. Karena dalam berdoa itu ada sekian makna. Ada sekian makna. Yang pertama, menunjukkan makna kalau Allah itu ada. Jangan khawatir, mintalah pada Allah. Karena Allah ada. Fa inna man laysa biwujud la yud'a. Karena siapa yang tidak ada, enggak mungkin dimintai. Yang enggak ada, enggak mungkin dimintai. Berarti kalau dikatakan mintalah pada aku, artinya Allah ada. Mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Al-tsani, yang kedua, al-ghani. Al-ghina, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekayaan. Al-ghani, yang maha memiliki segala sesuatu. Fa innal faqir la yud'a. Karena orang yang atau makhluk atau apapun yang miskin tidak mungkin dimintai. Iya kan? Faqidus syai' la yu'ti, kata pepatah. Faqidus syai', yang tidak punya enggak akan memberi. Kalau Allah katakan ud'uni, mintalah kepadaku, maknanya aku maha memiliki, aku punya yang kau minta. Aku ada dan aku punya. Mintalah. Aku memiliki seluruh apa yang ada di alam ini. Baik. Makna yang terkandung dalam doa yang ketiga adalah as-sama', bahwa Allah maha mendengar. Fa innal asamma la yud'a, karena yang tuli enggak akan bisa dimintai. Makhluk-makhluk yang tuli, kemudian kamu minta padanya, Pak, saya minta bantuan ini, Pak. Pak, saya minta itu, Pak. Itu yang ada di tanganmu. Bengong aja. Oh, enggak dengar. Kamu ngomong apa? Enggak dengar apa-apa. Enggak tahu menau. Apa yang kamu ucapkan dia enggak dengar. Bagaimana mau minta? Baik. Sehingga yang ketiga, kalimat ud'uni, mintalah kepadaku, itu mengkhabarkan bahwa aku mendengar doa kalian. Terkandung di dalamnya berita bahwa Allah maha mendengar doa kalian. Mintalah. Oleh karena itu sering diiringkan antara terkabulnya doa dengan pendengaran. Sering diiringkan. Dikatakan sami'un mujib. Allah maha mendengar dan maha mengabulkan. Artinya mendengar doamu dan mengabulkan doamu. Sering diiringkan pula dengan dekat. Karena lebih dekat, lebih mudah diminta. Sami'un qaribun mujibud da'awat.
Sami'un qaribun mujibud da'awat. Terkandung pula di dalamnya makna al-karam, bahwa Allah Maha memberi. Al-karam artinya Maha memberi. Fa innal bakhil la yud'a, karena yang bakhil percuma diminta, enggak akan beri karena bakhil. Yang bakhil bagaimana mungkin akan diminta? Enggak akan dikasih karena dia bakhil, kedekut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan ud'uni astajib lakum. Maknanya Allah mengenalkan bahwa aku Maha memberi. Mintalah kepadaku, aku Maha mengabulkan doa, aku akan mengabulkan permintaan kalian. Ini akidah. Ini akidah yang harus diyakini oleh setiap muslim. Yang kelima, terkandung pula di dalamnya sifat rahmah. Allah mengenalkan dirinya bahwa dirinya Maha penyayang. Fa innal qasi la yud'a. Al-qasi yang keras hati. Apa itu? Kalimat lainnya. Tidak punya kasih sayang. Qasi, keras hati dan tidak punya kasih sayang. Kamu merengek, kamu meminta, kamu menangis sekalipun dia enggak kasihan sama sekali. Itu qasi namanya. Allah tidak demikian. Allah Maha Rahmah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka kamu meminta kepadanya, merengek apalagi disukai, apalagi dengan tetesan air mata, Allah akan kabulkan. Karena Allah sayang. Allah memiliki rahmah. Dan Allah Arhamur Rahimin. Ketika ada seorang ibu kehilangan anaknya, menangis ke sana kemari, tiba-tiba menemukan anaknya. Diangkatnya dan dipeluknya, diciumnya oleh ibunya karena senangnya ketemu anaknya. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, lihat ibu itu pada anaknya. Apakah mungkin dia melemparkan anaknya ke dalam api? Tidak mungkin ya Rasulullah. Kehilangan segitu aja menangis, mencari ke sana kemari. Begitu ketemu diambilnya, diangkatnya, dipeluknya, diciuminya. Apakah mungkin akan dilemparkan dalam api? Tidak mungkin ya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala lebih rahmah kepada kalian daripada ibu itu pada anaknya. Ibu tadi punya rahmat pada anaknya, punya kasih sayang pada anaknya. Allah Arhamur Rahimin. Allah Maha Penyayang lebih daripada ibu tadi terhadap anaknya. Lihat ya khonibina azakumullah. Maka jangan ragu-ragu. Jangan su'udzan. Mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang ragu-ragu, percumalah gak akan Allah kasih. Sudah suudzon. Sudah berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Percumalah. Udah minta juga enggak dikasih. Allah Arhamur Rahimin. Maha Penyayang, Maha Pengasih, minta pada Allah Subhanahu wa taala. As-sadis, yang keenam, yang juga terkandung dalam doa. Kenapa dianjurkan, kenapa diperintahkan berdoa? Karena di dalamnya terkandung pula keyakinan bahwa Allah memiliki qudrah ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha kuasa, maha bisa. Fa innal ajiz la yud'a. Karena yang lemah enggak mungkin dimintai. Tolong Pak, tolong Pak, tolong saya Pak. Ini saya akan dikeroyok oleh mereka Pak. Tolong Pak. Siapa yang diminta? Anak kecil yang lemah nggak bisa bangun, atau orang lumpuh di kursi rodanya. Tolong saya Pak, saya mau dikeroyok ini. Bagaimana dia membantu? Dia lumpuh. Alhamdulillah. Maka ketika kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita yakin Allah Maha bisa menolong kita. Allah Maha kuasa. Allah Maha bisa untuk membantu. Allah Maha bisa untuk menolong. Allah Maha kuat. Allah Maha hebat. Ini khonibdina azakumullah. Makanya dikatakan ud'ullah wa anta muqinun bil ijabah. Berdoalah pada Allah dalam keadaan kalian yakin
yakin Allah bisa mengabulkan. Jangan kamu berburuk sangka. Bagaimana mungkin akan bisa menang sekian banyak jumlahnya? Doa sama Allah Ta'ala. Ya tapi jumlah kita sedikit, mereka banyak. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Kenapa? Kok takut? Tapi ini sudah besar sekali. Apinya sudah menyala. Allah bisa menjadikan api itu dingin. Sebagaimana pernah Allah takdirkan untuk Ibrahim. Apa yang tidak mungkin bagi Allah Ta'ala? Kaum muslimin yang saya hormati. Apa yang bukan mustahil, Allah Subhanahu wa Ta'ala kulli syai'in qadir. Allah Maha bisa. Yang menakdirkan api itu panas Allah. Yang menakdirkan batu itu jatuh ke bawah Allah. Yang menyebabkan turunnya hujan, yang menyebabkan turunnya air adalah Allah. Maka Allah SWT Maha Kuasa ala kulli syai'. Maka ketika kita berdoa, ketika seorang mengatakan, Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, aku meminta kepadamu keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Berarti orang ini meyakini bahwa Allah SWT ada. Berarti meyakini bahwa Allah kaya, Maha memiliki. Berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar doanya. Berarti dia meyakini bahwa Allah akramal akramin, Maha memberi, Maha mengabulkan doa. Berarti meyakini bahwa Allah arhamur rahimin, memiliki rahmat, menyayangi hamba-hambanya. Berarti dia meyakini bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Berarti masalah doa saja terkandung dalamnya sekian keyakinan-keyakinan yang harus diimani. Kalau dia ragu, malas berdoa. Salah satunya, ragu kalau Allah bisa, malas berdoa. Ragu kalau Allah menyayangi, akan malas berdoa. Atau ragu kalau Allah memiliki, astagfirullah, akan malas dia untuk berdoa. Kaum muslimin yang saya hormati. Adapun man yaqulu bil tabai' ya'lamu anna an-nar la yuqalu laha kuffi wala najm yuqalu lahu aslih mizaji lianna hadhihi indahum mu'tiratan tab'an la ikhtiyara. Juga siapa yang meyakini tentang tabai', ini beberapa aliran-aliran kafir, ada yang meyakini tentang tabiat atau gerakan-gerakan alam. Ini terpengaruh karena itu terpengaruh karena ini terpengaruh karena itu. Juga kalau ditanyakan apakah bisa dikatakan pada benda-benda langit ini atau benda-benda yang di bumi, bisakah diajak bicara? Berhentilah engkau. Atau jalanlah. Atau bantulah aku dengan engkau atau dengan anginmu. Bisa diajak bicara? Mereka menjawab tidak. Padahal ini kafir yang meyakini bahwa yang terjadi di semuanya bukan ciptaan Allah, tetapi pengaruh bintang ini, pengaruh bintang itu, karena adanya angin ini, karena adanya angin itu, dan seterusnya. Tanyakan pada mereka, bisakah kita ajak bicara angin itu untuk berikan yang demikian, jangan yang demikian? Atau bisakah kita katakan pada bintang, berikan kepadaku pengaruh-pengaruh yang baik? Mereka menjawab tidak bisa. Loh, kenapa tidak bisa? Kan mereka mempengaruhi. Iya, tetapi mereka mempengaruhi karena tabiat, bukan karena kehendak. Tabiat bukan karena kehendak. Ini sebab akibat saja. Bukan karena dia punya kehendak begini, punya kehendak itu, bukan. Barakallahu fiikum. Taib, kalau begitu, siapa yang pengaruhnya karena kehendak? Bukan ikhtiaran atau bukan mu'tiratan. Bukan karena kebetulan ditakdirkan begitu. Tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa syara'a ad-du'a wa salat al-istisqa liyubayyin kadzabaha ahli at-tabai'. Maka diperintahkan oleh Nabi untuk salat istisqa. Diperintahkan oleh Nabi untuk berdoa kepada Allah untuk menunjukkan dustanya mereka. Ahli at-tabai'.
Karena ahlu tabai menganggap hujan itu karena air yang terserap dari laut oleh panas, kemudian jadi awan, kemudian dengan cuaca yang begini, dengan suhu yang menurun, akhirnya turun hujan. Tapi berarti kita suruh minta sama awan, wahai awan datanglah kemari, begitu? Wahai angin tiupkanlah awan kemari, atau gitu? Atau kita minta pada airnya, wahai air turunlah, turunlah. Enggak, itu kan benar-benar mati. Ya kalau begitu, tetap kita mintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak minta pada langitnya, tidak minta pada panasnya, tidak minta pada lautnya, enggak minta pada awannya, enggak minta pada airnya. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aghithna ghaisan mughitha. Ya Allah, turunkanlah hujan, hujan rahmah, suqya rahmah, la suqya azab. Meminta dengan mengangkat tangannya ke langit, dengan membalik tangannya, aghithna ghaisan mughitha. Maka dengan ini dustalah mereka bahwa semua itu berjalan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun asbab wal musabbabat, semua itu tidak akan berjalan tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Emang ada sebab akibat, kita tahu. Kita juga manusia yang berakal. Kita tahu ada sebab, ada akibat. Ini karena itu karena ini, iya. Tetapi tidak akan berjalan semua itu tanpa ketentuan takdir dari pemiliknya. Nggak akan berjalan semua itu tanpa ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dhahaba qaumun minal mutafalsifah wa ghaliyatul mutasawwifah ila anna du'a la faidata fi. Ternyata ada sekelompok ahli filsafat dan sekelompok golongan ekstrim dari sufi yang menganggap bahwa doa tidak berfaedah. Astagfirullah. Nggak ada manfaatnya, kata mereka. Qalu, mereka berkata, li'anna al-masyi'ah al-ilahiyah in iqtadat wujud al-matlubi fala hajata ila ad-du'a. Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan konsekuensi adanya yang diminta, maka tidak perlu berdoa. Allah berkehendak dan Allah tahu apa yang diminta dan apa yang dikehendaki, maka nggak perlu berdoa, katanya. Wa in lam taqtadihi fala faidata fid du'a. Kalau nggak ada ngaruhnya, untuk apa berdoa, katanya. Nggak ada faedahnya berdoa. Karena Allah tahu apa yang mau diberikan, apa yang tidak diberikan, apa yang dibutuhkan hambanya, apa yang tidak dibutuhkan hambanya. Wa qad yakhussu ba'dhum bidzalika khawas al-'arifin. Bahkan sekelompok mereka mengkhususkan orang-orang yang sudah tingkat ma'rifat. Wa yaj'al ad-du'a illatan fi maqamil khawas. Kata mereka jadikan doa itu sebagai kelemahan. Illatan itu cacat. Fi maqamil khawas, bagi kedudukan orang-orang khusus. Orang khusus pantang berdoa. Orang yang sudah tingkatan khawasul khawas, orang-orang istimewa yang tingkatnya sudah tinggi, sudah di atasnya ma'rifat, hakikat, nggak perlu berdoa, kata mereka. Kalau berdoa itu cacat namanya. Kedudukan mereka mestinya tidak usah berdoa, Allah sudah beri. Tanpa meminta, Allah sudah kasih. Yang berdoa seperti kalian ini, mereka katakan tingkat syariat. Tingkat syariat itu paling rendah dianggapnya. Masih harus ikuti halal haram, masih harus ikuti aturan-aturan hukum syariat, harus meminta dulu, doa dulu. Adapun hakikat atau tinggi yang paling tingginya, kedudukan mereka itu nggak perlu ibadah, nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu syariat sama sekali. Mereka sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka inginkan langsung dikasih tanpa minta. Kalau masih berdoa berarti masih tingkat ma'rifat, masih tingkat syariat, katanya. Astagfirullah.
Wa hadza min ghalatati ba'd syuyukh, dan ini adalah ketergelinciran mereka, kesesatan para syekh-syekh tarekat, kesesatan, penyimpangan para syekh-syekh tarekat. Fakama annahu ma'lumul fasad bil idtirar, sebagaimana dia sudah jelas kerusakannya, sudah jelas kesalahannya secara aksioma dalam syariat Islam, dalam din agama. Fahuwa ma'lumul fasad bil darurah al-aqliyah, maka juga terlihat rusaknya menurut akal sehat. Kaum muslimin yang saya hormati, berarti bukan hanya secara akidah, secara dalil-dalil. Adapun secara dalil sudah jelas rusaknya. Sudah jelas rusaknya. Menentang sekian banyak ayat, sekian banyak hadis yang menyuruh berdoa. Bahkan secara akal pun rusak. Bagaimana? Fa inna manfa'at ad-du'a amrun ansha'at alaihi tajarubul umam. Karena secara akal, faedahnya berdoa sudah terjadi, sudah dibuktikan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Sudah dibuktikan betapa banyak orang berdoa dan dikabulkan. Hatta innal falasifa taqul, bahkan orang-orang ahli filsafat yang sesat berkata, dhajijul aswati wa hayakilil ibadati bifununil lughat yaj'al atau yuhallil ma aqadathu al-aflaqul mu'assirat. Kata mereka, suara-suara riuh dalam doa manusia, gerakan-gerakan mereka ketika beribadah, dan berbagai macam bentuk-bentuk bahasa mereka ketika meminta akan mempengaruhi alam ini sehingga terjadilah apa yang mereka harapkan. Lihat, tidak berkata Allah mengabulkan. Ini sesat, tapi tetap mereka berkata bahwa doa itu ada pengaruhnya. Suaranya yang ramai mereka meminta akan berpengaruh pada alam ini untuk menentukan sesuatu yang akan terjadi. Hadza wa hum musyrikun. Demikian padahal mereka musyrikin. Padahal mereka musyrikin. Bahwa bukan Allah mengabulkan doa, tetapi alam-alam ini terpengaruh dengan suara-suara orang yang berdoa, terpengaruh dengan gerakan-gerakan sujud dan ruku orang yang sujud dan ruku, terpengaruh dengan sekian bentuk-bentuk ibadah mereka, terpengaruh, dan kemudian terjadilah apa yang mereka harapkan. Enggak mengakui tentang Allah. Ateis dan musyrikin mereka ini. Imam menganggap Tuhan tidak ada, wa imam menganggap makhluk-makhluk tadi itulah alam ini sebagai Tuhannya. Ada lagi yang berkata, coba air kamu minum bismillah. Dengan kalimat bismillah itu air yang tadinya bentuknya begini berubah jadi bentuknya begitu, sehingga sehat di badan, akan berpengaruh begini. Kami sudah teliti di laboratorium yang ilmiah, bentuknya menjadi segi 6, yang tadinya segi begini, segi begitu. Alah, kebanyakan teori. Tetapi ala kulli hal menunjukkan kalau doa tadi berfaedah atau tidak berfaedah? Berfaedah. Hatta haula'il musyrikun, mereka kaum filsafat yang membahasnya dari segi itu menunjukkan kalau doa tadi berpengaruh dan ada faedahnya. Berarti mereka ini benar-benar batil ucapannya yang mengatakan tidak berfaedah berdoa. Batil dari semua sisi. Dari sisi agama sudah jelas, bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Dari segi akal juga sudah jelas, bertentangan dengan semua orang yang mengakal-akalkan doa itu kenapa berpengaruh. Demikianlah keadaan mereka yang ekstrim menganggap doa tidak berfaedah. Dan dua kelompok itu adalah sebagian kelompok mutafalsifah dan sebagian lagi mutasawwifah. Wa jawabu syubha yamna hasr al-muqaddimatain fa inna qawlahu man al-masyiah ilahiyah imma taqtadhihi awalan fa thamma qismun thalith ila akhirih. Kita akan baca pada pertemuan berikutnya billahi ta'ala. Wa taufiqul afiyah. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.